Jumpa lagi dengan Ibu Dian. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang karangan fiksi. Simak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Apakah kalian pernah membaca cerpen? Cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Fiksi biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik yakni unsur dari dalam yang membangun adanya suatu cerita. Lalu, apa saja unsur intrinsik cerpen itu? Agar lebih mudah dalam mengingat, sebut saja alam, yakni tema, tokoh, watak, alur, latar, dan amanat. Tema merupakan gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. Tokoh yakni pelaku dalam cerita. Jenis-jenis tokoh dalam cerita meliputi tokoh utama dan tokoh tambahan. Watak merupakan karakter tokoh yang diciptakan penulis. Macam-macam watak tokoh meliputi protagonis dan antagonis. Alur yaitu urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Jenis-jenis alur ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Latar yaitu keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam cerita. Amanat merupakan pesan atau nasihat yang disampaikan penulis dalam cerita kepada pembaca. Berikut ini adalah contoh karangan fiksi yang berbentuk cerpen dengan judul Barisan yang Menyenangkan oleh Amanda Naila. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya. Menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu, Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan, ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh, ayah," ujarnya sembari tertawa. "Aku memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain? Mereka terlihat seperti memiliki posisi atau jalur khusus." Ayah Tiara pun tersenyum. "Sebenarnya, planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain." Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya
akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. Tiara, Ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar kan? Ibu sudah siapkan makanan. Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan sangat lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Berikut unsur intrinsik cerita. Tema kebesaran Tuhan, judul barisan yang menyenangkan. Tokoh utamanya adalah Tiara, seorang gadis kecil berusia 12 tahun. Tokoh tambahan ada ayah dan juga ibu. Watak. Tiara memiliki watak yang cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat dan religius. Alur maju. Latar berlatar di halaman belakang rumah Tiara. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Untuk berlatih menentukan unsur intrinsik dalam cerita fiksi, kita baca cerita fiksi yang lainnya ya. Selamat belajar dan terima kasih. Sampai jumpa.